Jawahirun Naqiyah, ya, di dalam fikih Sadati Syafi'iyah. Kemarin kita bahas tentang rukun sholat dan kita baru sampai niat. Sekarang rukun sholat yang kedua itu takbiratul ihram. Wa takbiratul ihram, ya, yang kedua takbiratul ihram. Wa syurutuha 15. Syarat sah membaca takbiratul ihram itu ada 15. Iqa'a ba'dal intisabi fil fard, ya. Yang pertama, syarat sah membaca takbiratul ihram itu harus berdiri bagi orang yang melakukan sholat fardu. Yang mampu berdiri wajib berdiri. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang ada orang-orang ini yang dia nggak kuat diri lama, tapi untuk takbiratul ihram dia bisa berdiri. Tapi kenapa kok dia baca takbiratul ihramnya duduk gitu? Jadi kalau orang yang mampu baca takbiratul ihram sambil berdiri, maka dia harus berdiri. Nah, nanti misalkan dia baca Fatihah nggak kuat berdiri, maka dia boleh duduk. Gitu. Jadi pertama takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar. Ya kan? Nah, kalau udah nggak kuat langsung duduk. Kayak gitu. Jadi jangan dari awal dia mampu untuk berdiri ketika baca takbiratul ihram, dia malah baca sambil nggak sah, karena ini wajib. Sah takbiratul ihram bagi orang yang melakukan sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa dia duduk, ya kan? Nah, duduk. Tapi kalau sholat fardu, untuk sholat fardu kalau dia mampu berdiri ketika membaca takbiratul ihram, maka dia wajib berdiri. Wa antakuna bilugatil arabiyah. Terus syarat takbiratul ihram yang kedua harus dengan bahasa Arab. Lil qadir, bagi orang yang mampu, ala nutqi biha, ya, atas mengucapkan dengan bahasa Arab. Ya, bagi orang yang bisa bahasa Arab, yang mampu mengucapkan kalimat bahasa Arab, maka dia wajib ketika takbiratul ihramnya harus pakai bahasa Arab. Faman ajaza an nutqi biha tarjama anha bi ayatin lughatin syaa. Kalau misalkan dia nggak mampu, dia nggak sanggup, dia kagak bisa ngucap bahasa Arab Allahu Akbar nih, kagak bisa, ya kan? Maka dia boleh terjemahkan dengan bahasa masing-masing. Orang Inggris pakai bahasa Inggris, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, Sunda pakai bahasa Sunda, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dia tidak mampu mengucap bahasa Arab, ya, itu dia nggak bisa mengucap Allahu Akbar, nggak bisa. Boleh diterjemah. Tapi kalau orang yang mampu nggak boleh, nggak sah, harus pakai bahasa Arab. Dulu pernah ada alirannya, takbiratul ihramnya diterjemahin Allah Maha Besar. Akhirnya nggak tahu, hilang tuh sekarang. Tarjama anha bi ayati lughatin syaa. Walafdzul jalalah. Terus syarat yang ketiga harus dengan lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Nggak boleh lafaz yang lain. Ar-Rahman Ar-Rahim nggak boleh. Takbiratul ihram harus pakai lafaz Allah sama lafaz akbar doang. Allahu Akbar. Kalau diganti Allahu Rahman atau Ar-Rahman Ar-Rahim nggak bisa. Walaupun itu asma Allah subhanahu, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bolehnya cuman lafaz Allah sama lafaz akbar. Wa taqdimu lafzul jalalah ala lafaz akbar. Terus syarat yang berikutnya harus didahulukan lafaz Allah dulu sebelum lafaz akbar. Nggak boleh dibalik, akbar Allah, nggak bisa. Orang takbiratul ihram akbar Allah, nggak bisa. Harus lafaz Allah dulu, lebih dulu, baru lafaz akbar. Allahu Akbar, nggak boleh dibalik, akbar Allah, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Terus yang selanjutnya wa ada mumaddi hamzatil jalalah, ya. Syarat yang berikutnya kita tidak boleh memanjangkan hamzah lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah tuh ada hamzah depan Allah, ya kan? Nah, itu kita nggak boleh panjangin. Orang kalau takbiratul ihram Allah nggak boleh.
Ya, kalau sengaja-ngaja dia tahu bisa kufur. Itu. Nggak boleh panjangin, nggak boleh kita takbir Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi Allahu Akbar yang dipanjangkan itu di lamnya. Wa ada mubaddibai akbar. Terus syarat sah yang berikutnya, syarat sah takbiratul ihram, orang yang melakukan takbiratul ihram itu dia tidak boleh memanjangkan ba lafaz akbar. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Akbar nggak boleh. Ya. Gitu. Akbar kalau dipanjangin itu kalau nggak salah maknanya gendang, artinya gendang, atau juga kalau nggak salah darah haid, ya kan? Jadi kalau orang baca akbar itu artinya berubah. Kalau akbar maha besar, kalau akbar artinya beda, gitu, ya kan? Itu beda. Gitu. Wa adamu tasdidaha. Ya. Dan juga syarat sah takbiratul ihram, kita tidak boleh mentasdidkan ba lafaz akbar. Nggak boleh. Nggak boleh baca akbar, nggak boleh. Kalau baca akbar nggak sah. Kalau sengaja-ngaja dia ngerti bisa kufur karena artinya beda. Ya. Terus nggak boleh juga dia baca akbar. Allahu akbar, nggak boleh. Jadi bahnya dikasih tasdid. Allahu akbar kayak gitu, nggak boleh. Jadi Allahu akbar. Wa adamu ziyadah waw sakinah au mutaharrika bainal kalimatain. Terus syarat yang berikutnya tidak boleh menambahkan waw. Waw mati ataupun waw yang dikasih harkat antara dua kalimat. Kalau mau waw mati berarti gimana? Allahu akbar. Jadi orang takbir Allahu akbar. Atau hidup dikasih harkat wawnya Allahu akbar. Atau Allahu wa akbar. Allahu akbar itu nggak sah. Atau Allahu wa akbar nggak boleh. Atau ada orang sekarang takbiratul ihramnya Allahu akbar. Jadi bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jadi Allahu akbar bukan Allahu akbar. Jadi harusnya Allahu akbar bukan Allahu akbar. Allahu akbar itu nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh menambahkan waw mati ataupun waw yang berharkat antara dua kalimat lafaz Allah sama lafaz akbar. Wa adamu ziyadati waw qabla lafzil jalalah. Dan syarat berikutnya tidak boleh menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar, nggak boleh. Ditambahin waw, wallahu akbar, nggak boleh. Ya, jadi harus Allahu akbar. Nggak boleh ditambahin waw sebelum lafaz Allah. Wa ada mufasilin tawil baina kalimatain. Terus syarat berikutnya tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara dua kalimat, antara lafaz Allah sama lafaz akbar nggak boleh dijeda lama. Orang baca Allahu dia baru akbar. Harus nyambung Allahu akbar. Itu kalau Allah hilang akbar, ya nggak kuat nafasnya. Jadi nggak boleh ada fasal, nggak boleh ada pemisah. Jadi harus disambung Allahu akbar, nggak boleh dipisahin. Apalagi pisahnya terlalu lama. Allahu akbar kayak gitu nggak boleh. Wa ayyusmi'a nafsuhu jami'a hurufiha. Ya. Terus syarat sah berikutnya orang yang melakukan takbiratul ihram semua huruf-hurufnya harus didengar oleh
telinganya sendiri. Ya. Jadi telinganya sendiri harus dengar. Jadi kalau kita misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita nggak dengar, ya, suaranya pelan. Walaupun misalkan nggak ada nggak ada keributan, nggak ada gaduh, maka dia nggak bakal dengar. Kayak gitu kan sepi nih sekarang. Kata Allahu Akbar, kedengeran. Tapi kalau ada orang takbiratul ihram, dirinya sendiri aja nih nggak bisa dengar. Itu disertai dengan nggak ada bising, nggak ada apa, dia takbiratul ihram nggak kedengeran sama sekali sama dirinya, maka nggak sah. Dan itu harus terdengar semua huruf yang ada di takbiratul ihram. Alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ro. Itu semua harus didengar. Itu jangan Allahu-nya nggak kedengeran, ha-nya nggak kedengeran. Harus semuanya kedengeran. Makanya di sini kan syaratnya apa? Wa yusmi'a nafsuhu jami'a hurufiha. Ya, harus didengar seluruh, harus mendengar dirinya, maksudnya orang yang takbiratul ihram, ya, didengar oleh telinganya sendiri seluruh hurufnya, seluruh huruf takbiratul ihram. In kana sahihus sama', jikalau dia pendengarannya dalam keadaan sehat afiat. Wala mani kalogot, dan tidak ada yang mencegah pendengarannya tersebut seperti bising. Bagaimana kalau kita sholat di pinggir jalan? Cukup kalau misalkan bising itu tidak ada, suara kita segitu, itu bisa kita dengar. Jadi nggak mesti misalnya, oh kebetulan masjidnya pinggir jalan, kita takbiratul ihramnya teriak Allahu Akbar biar kedengaran, nggak perlu. Itu seukuran kalau misalkan tidak ada gaduh, nggak ada ricuh, kita bakal dengar nih kayak gini kan sekarang nggak ada bising. Kalau kita takbiratul ihram Allahu Akbar pakai suara pelan, kedengeran semua hurufnya. Itu udah cukup, nggak perlu kita teriak-teriak. Walaupun keadaannya misalkan kita pas sholatnya nih di rumah kayak gini tempat sepi, pas kita sholat di pinggir jalan yang banyak bising lalu lalang mobil apa misalkan, tetap suaranya nggak mesti kencang. Yang penting seukuran kalau itu bising tidak ada, kita bakal dengar, ya. Tak perlu sampai kita teriak-teriak. Wa dukhulil waqt li takbiratil faraid. Terus syarat yang berikutnya, syarat sah takbiratul ihram harus sudah masuk waktu bagi sholat fardu. Kalau orang sholat zuhur, sholat asar, dia takbiratul ihram untuk sholat zuhur, tapi belum masuk waktu zuhur, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Karena syarat takbiratul ihram harus sudah masuk waktu. Begitupun sholat sunnah, dalam sholat fardu ataupun juga sholat sunnah yang mempunyai waktu kayak qobliyah, ba'diyah. Itu kan kita bisa qobliyah kalau kita udah masuk waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Ya kan, kita ngerjain qobliyah subuh kalau udah masuk subuh, udah azan subuh baru kita bisa qobliyah. Kalau belum masuk ya nggak boleh, nggak sah. Wa naflul ladzi lahu sabab, begitupun salat sunnah yang mempunyai sebab. Gitu. Ya, kayak gerhana matahari, gerhana bulan. Gitu. Jadi harus sebabnya dulu ada, baru dia masuk waktunya itu dengan sebab kejadian. Wa ta'khiruha an takbiratil imam fi haqqil muqtadi. Ya, termasuk syarat takbiratul ihram juga mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum, ya, setelah takbiratul ihramnya imam. Itu bagi orang yang berjamaah. Jadi kalau kita sholat berjamaah, takbiratul ihramnya itu tunggu imam dulu selesai takbiratul ihram. Kalau imam udah ngucap kalimat akbar, udah selesai, baru kita takbiratul ihram. Kalau misalkan kita nih sholat berjamaah, imam masih baca Allahu Akbar, imam lagi akbar, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak sah. Berjamaahnya tidak sah, sholatnya nggak sah. Gimana? Nunggu selesai dulu imam Allahu Akbar, udah selesai imam baru kita makmum Allahu Akbar. Gitu. Dan sunnahnya, ya, sunnahnya kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya apa?
Setelah imam takbiratul imam udah Allahu Akbar, udah bar, langsung kita buru-buru takbiratul ihram. Itu ada keutamaan tersendiri. Siapa orang yang dapat takbiratul ihramnya bersama imam, ya maksudnya setelah imam takbiratul ihram terus dia nggak lama kemudian takbiratul ihram, itu pahalanya luar biasa. Orang-orang salaf dulu mereka paling mementingkan momen-momen semacam itu tuh paling mereka jaga. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kadang kita ya nggak, udah di masjid aja nih, imam takbiratul ihram kita lagi asyik ngobrol. Ya, gimana? Imam takbiratul Allahu Akbar, imam udah Allahu Akbar, kita asyik ngobrol. Tadi imam ruku baru Allahu Akbar. Ya, itu salah. Jadi harusnya apa? Makanya kalau kita udah masuk masjid, udah memang harus kita hadirkan hati kita, ya kan, berusaha untuk menghadirkan hati kita. Kita berusaha untuk khusyuk, nggak usah ngobrol-ngobrol lagi lah. Ntar ngobrol nanti selesai sholat baru kita mau ngobrol-ngobrol, ya kan? Kecuali memang obrolan yang penting nih harus disampaikan buru-buru, kalau enggak bahaya, itu nggak apa-apa. Ya, kadang ada orang kebiasaan begitu, ya, masuk masjid mau Jumat, mau di hari Jumat atau di hari-hari yang lainnya, ya nggak? Imam lagi takbiratul ihram, dia lagi asyik ngobrol, ya kan? Ntar imam udah baca surat, imam udah baca Fatihah atau baca surat, baru dia takbiratul ihram. Selesai ngomong sama temennya tersebut, baru dia takbiratul ihram. Itu rugi dia. Ya kalau gitu mendingan dia jangan buru-buru datang ke masjid, ya. Kalau kita sengaja buru-buru, bahkan orang dulu tuh ya sebelum imam sampai, makmumnya udah sampai duluan. Tujuannya apa? Dia jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya, kita urusan nggak berjamaah aja kita biasa-biasa aja. Orang dulu kalau ketinggalan takbiratul ihram sama imam itu, wah mereka nyeselnya luar biasa, ya kan? Lebih baik mereka kehilangan hartanya daripada ketinggalan takbiratul ihram sama ulama-ulama dulu begitu. Kalau kita enggak sekarang, ya enggak, mendingan kehilangan berjamaah, kehilangan takbiratul ihram sama imam, ya enggak, daripada kehilangan harta atau yang lainnya. Kita lebih pentingkan dunia daripada akhirat. Kasihan. Terus wa iga'u halal istiqbar, dan takbiratul ihram tersebut kita harus lakukan ketika kita menghadap Jadi syarat sah takbiratul ihram yang berikutnya, harus takbiratul ihram itu posisi kita menghadap kiblat. Nah ini orang yang masbuk, kadang-kadang ya terlambat dia sholatnya, buru-buru, ya sambil jalan dia takbiratul ihram, itu nggak boleh, nggak sah tuh. Atau misalkan dia belum menghadap kiblat, belum benar dirinya, belum menghadap kiblat, dia udah takbiratul ihram. Karena syarat sah takbiratul ihram harus menghadap kiblat, dan menghadap kiblat termasuk daripada syarat sahnya sholat. Begitupun juga syarat sah takbiratul ihram. Jadi kalau orang misalkan sholat pas takbiratul ihram dia belum menghadap ke kiblat, maka tidak sah takbiratul ihram. Nah itulah syarat sah takbiratul ihram.